Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wal hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa akhirat milenial dimanapun berada, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kali ini yaitu sholat sunnah. Tentu sholat sunnah itu jabran lil faraid, itu menambal kekurangan daripada sholat fardu. Ketika sholat fardu itu dikerjakan di bulan suci Ramadan, maka ia berlipat kali 70. Baik sholatnya itu qadha ataupun baik itu sholatnya adaan atau qadhaan, yaitu sholat yang pernah kita tinggalkan. Tapi bukan berarti yang pahalanya berlipat kali 70 kemudian ia mengganti daripada 70 sholat ketika dia sholat qadha. Tidak, itu pahalanya saja. Adapun jenisnya ya tetap satu. Nah, ini sholat sunnah, ia mengganti dari jabran, yaitu menutupi atau menambal dari kekurangan daripada sholat fardu. Dan ketika dikerjakan di bulan suci Ramadan, pahalanya seperti pahala sholat fardu. Nah, sholat sunnah ini banyak. Sholat sunnah ini banyak sekali. Akan tetapi, sholat sunnah itu walaupun banyak, ada urutan keafdaliannya atau keutamaannya. Mana yang paling afdal di antara sholat-sholat sunnah tersebut? Dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah disebutkan sholat-sholat sunnah secara berurutan. Nah, itu mulai daripada sholat Aidain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Ini sholat yang paling afdal, urutan 1 dan urutan 2. Kemudian dari sholat Idain tersebut, ini menurut mazhab Syafi'i, karena sebagian mazhab ada yang mengatakan hukumnya wajib. Nah, amin. Wajib di sini tidak sampai derajatnya fardu. Sama dengan sholat witir nanti, ada yang mengatakan wajib, artinya kalau ditinggalkan ya dosa. Bahkan dia yukhilul muru'ah, yaitu merusak tentang kehormatan. Ini nanti masuk dalam bab qadha, dalam bab kehakiman. Nah, setelah sholat Aidain ada namanya sholat khusufain, ya, khusuf syams, gerhana matahari, khusufus syams, sholat gerhana bulan. Kemudian ada juga sholat berikutnya, sholat al-istisqa, sholat meminta hujan. Nah, ini urutannya, sholat meminta hujan. Nanti ketika terjadi kekeringan, maka disunahkan itu sholat istisqa. Ini masing-masing mempunyai pembahasan ini. Sholat Aidain, sholat khusufain, ya, sholat istisqa. Kalau dibahas satu-satu ini cukup panjang. Kemudian yang berikutnya yaitu sholat sunnah witir. Nanti sholat sunnah witir kita akan bahas sendiri, karena di dalamnya ada pembahasan juga. Nah, yang berikutnya yaitu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Apa maksudnya sholat sunnah fajar? Ini sholat qobliyah subuh kalau dikenal orang, tapi mempunyai nama lain, sholat sunnah fajar. Kenapa sholat sunnah fajar? Ya, karena dilakukan ketika terbitnya fajar, ya, terbitnya matahari. Tapi terbitnya matahari ini baru cahayanya, fajarnya itu belum bundarannya. Kalau sudah terbitnya bundaran namanya tulu'is syams, terbitnya matahari. Nanti ada namanya penjelasan, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib dan lain sebagainya.
Nah, ada perbedaan fajar kadhib, ada perbedaan apa itu fajar sodik. Ya, kalau muncul fajar sodik berarti sudah masuk waktu subuh. Bahkan di sholat sunnah fajar ini jelas hadisnya sebutkan rakaatal fajri khairum minad dunya ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih afdal, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Itu termasuk sholat sunnah fajar tadi. Cuma sholat sunnah rawatib itu dia terbagi dua. Ya, sholat sunnah rawatib itu terbagi dua. Ada yang muakkadah, ada gairah muakkadah. Apa perbedaan keduanya? Kalau muakkadah itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik safaran atau hadaran, baik keadaan mukim ataupun ketika bepergian. Nah, tapi kalau sholat gairah muakkadah, Rasulullah kadang pernah meninggalkannya ketika sedang bepergian. Ini namanya sholat sunnah rawatib, atau bahasa kita qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah itu apa? Masuk waktunya dengan masuknya waktu, keluar waktunya dengan keluarnya waktu. Sedangkan ba'diyah masuk waktunya dengan mengerjakan sholat fardu. Nah, kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya itu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih, oleh karena itu, ketika kita di bulan suci Ramadan, ketika kita sholat tarawih, jangan kita tinggalkan sholat rawatib. Dan ini sering terjadi. Setelah sholat isya, mereka duduk saja. Tidak sholat ba'diyah. Tunggu apa? Tunggu sampai sholat tarawih. Padahal dalam urutannya, sholat rawatib itu lebih afdal pada sholat tarawih. Hanya saja, memang sholat tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jika kita tahu skala prioritas, kita tidak akan meninggalkan yang namanya itu sholat rawatib. Nah, begitu juga sholat tarawih ketika kita bertemu di bulan suci Ramadan. Tentu kita akan bertanya, apa yang akan kita bawa di akhirat kelak? Ya, amal ibadah. Wa ma tuqaddimu anfusikum tajiduhu indallah. Apa yang kalian kedepankan untuk diri kalian, Allah simpan buat kita. Nah, apapun amal kita, apakah kita mau hitung-hitungan? Tentu tidak. Kalau kita yang berakal sempurna, kita tidak akan hitung-hitungan apa yang kita berbuat dari amal soleh. Ya, kita tidak usah urus orang, tidak usah urus khilafiyah. Kita membawa bekal untuk diri kita sendiri dulu, untuk keluarga kita. Kenapa? Karena yang menentukan kita di alam kubur, alam barzah, alam akhirat, yaitu apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi sangat rugi kalau kita itu sibuk mengurusi orang lain, ya, tanpa kita diminta. Kalau orang minta tolong, ya kita bantu, namanya ibadah. Nah, kemudian ada sholat-sholat sunnah yang lain seperti duha, seperti tahiyatul masjid, ya, dan kita perlu perhatikan juga niat-niatnya, ya, bagaimana niat sholat itu yang penting. Rukun sholat harus kita ketahui, itu berlaku di sholat fardu atau sholat sunnah. Syarat-syaratnya juga demikian. Dan masih banyak lagi sholat-sholat sunnah, seperti apa? Seperti tadi sholat duha, 8 rakaat, ada yang 11 rakaat, 2 rakaat paling sedikit. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ada namanya juga sholat mutlak. Nah, sholat mutlak ini yang tidak terikat dengan sesuatu. Nah, terus bagaimana dengan sholat tahajud? Nah, sholat tahajud ini apakah sama dengan qiyamul lail? Beda. Ya, beda. Sholat tahajud itu didefinisikan adalah sholat yang dilakukan sesudah tidur. Beda dengan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari. Namun, dia bisa dikatakan sholat tahajud ketika dia dilakukan sesudah tidur. Ya, sesudah tidur. Dan masih banyak sholat-sholat yang lain seperti sholat sunnah zafaf, sholat safar, qudum minas safar ketika mau bepergian, tiba dari bepergian, yang perlu kita
ketahui dan kita amalkan, seperti juga sholat tasbih ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.